Ah, ada yang salatul awabin, ya. Sebahagian ulama mengatakan biasanya salatul awabin ia dari itu sumpah Tuhan. Jadi wong ketumak utana berkata ada salatul awabin, jawabannya yang pertama menurut sebahagian ulama adalah salat duha itu sendiri. Jadi mitallai awabin, ya. Ang ketumak kada ia biasanya salatul awabin ia dari itu sumpah aja yang dilakukan antara waktu maghrib dengan isya. Ya. Waktu maghrib dengan awal waktu masuknya salat isya. Pajam kamu tuh maghrib, ya biasa nah, tapi 10 pisin dipunin apa kamu masuk pajang isya. Berarti masuk pajang awabin mau pakai apa maka jadi yang dimaksud dengan bainal maghribi wal isya berarti baina waqtil maghribi wa waqtil isya'i, ya. Allah wangenna waktu maghribi si bawa pamulanna waktu isya, ya. Jadi sebelum matama isya ya naro sepanjang awabin ngasana dari ko meloki makada ya sepanjang awabin adalah salat yang dilaksanakan antara maghrib dengan isya. Jadi ko makada ki sepanjang duha ini masalah ada betul dia salat duha, salat awabin, salat isyraq, ayam itu selesai 3 persoalan. Ya, maka dia guru takwe salatul awabin, salatul duha, hadhihi salatul awabin. Idza ishtadda duha as-salatu dzaka al-waqt yuqalu laha salatul awabin. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul awabin hina tarmulu al-fisal, ya. Jadi ana rodendre hina yashtaddu al-harru, ya, duha bahadi salatul awabin, ya. Jadi waktunda riki agak sendaro di mapallatungan di matandas, ya. Pada dendre mapallan yaro aspal mapallan yaro kesiye, ya. Jadi salatul duha inda shiddatil harri yani inda uluwin nahari qabla zawali bisa'atin aw sa'atain. Jadi maksimalnya yaro sebelum condong itu matahari sekitar 1 atau 2 jam. Betarulah kalau misalnya lorong aku kue desa kelorona desa 10 lah ya, nah, berarti sekitar 1 jam taruhlah misalnya tetap 10 segi, ya. Ya rega perkiraan setengah 10 segi capuni betul ya kuma palala desa. Ayana rubitalla salatul awabin, ya. Nariku makadaki sumpah duha, ya. Begitu maksudnya. Amma bainal maghribi wal isya'i fal haditsu fiha dha'ifun tasmiyatuha salawatul awabin dha'if. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa memang kehadisan maka dia biasanya sumpah awabin ya dari itu sumpah antara waktu isya sampai maghribi. Tapi makanya nasi garuh hadisnya malam mai. Ya, saya mau mengatakan hadis dhaif bukan berarti hadis palsu. Bangka tu tahu maka hadis dhaif dia namanya malik. Pada biasanya hadis dhaif artinya malam mai tapi tidak dipastikan bahwa itu mungkar atau hadis palsu bukan atau hadis maudhu anu buah-buah dan dia ya nasabah mereka sabana di malam mai. Yang kedua kadang malam mai risesena cini pandita hadis dia malam mai risesena pandita hadis lagi, nah gitu. Dan hadis dhaif itu ya seperti yang dikatakan oleh para ulama kita bahwa terkait dengan fadailul amal, ya, keutamaan atau fadilah-fadilah amal itu ya itu boleh diterima, ya, ini kan sebagai sunnah, ya. Walakin yustahabbu lil mu'mini an yusalliya fiha wal mu'minatu ma yassara Allah lahu ghaira sunnatil maghribi. Nah, pada intinya maka dia guru takwe dianjurkan kepada setiap orang muslim muslimah untuk melaksanakan salat sunnah antara maghrib dengan isya, tapi tania supaya sunnah ba'diyah maghrib bukan tania. Nah, pada waktu itu lokak podangi makanya yaitu supaya qabliyatu maghrib
Itu memang pada umumnya ulama mengatakan itu bukan sunnah muakkadah. Ya. Tetapi makin Nabi sallallahu alaihi wasallam niga dulu masuk pada sunnah sebelum masuk pada maghribi, silakan. Jadi ilo toga penesangan ni makada deno diki makada digaga supaya sunnah yolona maghribi. Angka tu pahami makada digaga supaya sunnah yolona supaya maghribi. Maka jadi kalau dalam mazhabnya Syafi'i memang termasuk juga pendapat para ulama fikih yang lain kalau itu adalah sunnah ghair muakkadah betuanna irona bita kadana fi kadati. Tapi ada salah seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa supaya sunnah qabliyatil maghrib itu juga muakkad. Pada launa supaya sunnah ribokona supaya maghrib pada waktu isya yolona isya banyak ulama mengatakan gak muakkad, tapi kadang yang masuk pada kamu isya masuk pada sunnah mana ni semua masuk pada isya. Napa ni dia tu melo kadang melo masuk pada sunnah sebelum masuk pada perlu maghribi padahal pada status ya mestinya dia tu dibedakan. Amma sunnatul maghribi fahiya muakkadatun sunnatul muakkadah raka'atan ba'da al-maghrib wa in shalla ziyadata raka'atain akhara ukhrayaini aw 4 raka'atin aw 6 raka'atin wa 10 raka'atin kulluhu tayyibun, semuanya bagus. Jadi betuanna wan ka tahu masuk pajang antara pura maghribi si bawat tamat tu isya minimal 2 rakaat belok apa rakaat belok toh 6 rakaat belok toh 2 rakaat belok toh 10 rakaat belok maka dia guru tak belok boleh ini mana boleh ya ma baina salatil maghrib wal isya'i kulluhu mahallu ibadatin on ruang beribadah betuan digaga larangan untuk beribadah antara waktu salat maghrib dengan waktu isya. Jadi ini mana ibadah boleh roki masuk pada sunat itu ibadah boleh roki ma baca Quran di mana roki liu ini mana tapi kalau mau ibadah ya itu dah. Jadi semuanya adalah waktu yang dianjurkan untuk melakukan atau memperbanyak salat sunnah. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sebagai materi kita pada malam ini. Kamu buat kita kan? Siapa menit? Ya, uang kami lo tambah-tambah ini, tetap baik. Ini mana non Ya. Ya. Kira-kira berapa ya. Jadi umat keriki dan ringker italla supaya sunnah isyarat. Jadi ini udah punya anak maka deki nawaitu usalli sunnat al-isyarat raka'atain lillahi ta'ala. Kalau dia lepak dua per, kau ni nilai nak cita, nasabah irun ya ikan kau nilai nak cie, ya toh? Maka dia bantai an-niyatu mahalluha al-qalbu. Jadi kau nilai nak cita, maka dah wakatai masuk pada sunnah isyarat 2 rakaat sebab Allah Ta'ala. Pematur bau dalam hati Allah. Ini kau maka deki dia gagal sana sunnatul isyarat, berarti supaya duha gitu. Gimana? Tiga kami nama gelo 2 rakaat, itu supaya duha kalau petunjuknya kan kemakai Nabi ta salatus sunnah itu adalah masna tak dua. Jadi itu supaya sunnah minimal 2 rakaat. Beda dengan salat sunnah witir ya, lain bisa 1. Jadi kemakai deki magelo awabinge ya 2 rakaat minimal. Boleh lomo pa saja tambah si bagan lepa lomo pa benar lomo pa benar apa lomo pa benar 10 melomo pa terus nggak ada itu Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an bacai ia malumir siseta Quran ya Quran ya itu
termasuk supaya duha. Ya, memang ada ulama mengatakan supaya ngakwangi magalo nareko akwangi baca ya. Ada misalnya contoh supaya duha ki magalo kuat duha baca. Nasabak sianu memang ngirigi betuan raya tapi kumaka deki dia aku ya ulil malu wa duha. Watini mi bawang. Watini na ya. Maka dia tulen malu watini. Ya inna ataina bawang. Sabaru mo kunco. Inna ataina. Ya, faqra'u ma tayassara minhu. Jadi mana yang lebih mudah dari seseta itu harus dibaca sebagai papanguku. Ya. 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 Itu. Ya. Kalau itu ya itu tadi saya bilang mungkin ada orang itu melo apa si cocok ya roh betuan na ayah si bawa ya roh nih. Tapi pada dasarnya tidak ada keharusan. Itu gak keharusan ke masalah dari sisi bacaan. Kecuali dari misalnya masuk panjang agak kira sujud tilawah ya. Berarti kalau sujud tilawah ya berarti memang ayat-ayat sajadah yang kita harus baca. Makanya itu ayat sajadah kan tiga muat. Ya narapi kira angka sajadah anak kalau sujud magan wasjud wa qataribat termasuk kan. Nah, tapi rumah saboro ayo alif lam mim tansihu. Kau kata apa subaja nganu tadi na baca deh. Enggak, penting ayat sajadah muat kemelo sujud sajadah. Pada bentuk kau kata mengaji dia nama subaja na baca ya surah alif lam mim tansihu ya. Nah narapi kira sajadah dia nama gagal. Mentengangi mak baca Quran tulang sujud guru menurut itu disunahkan sujud maka kemana ke sujud yang dia dalam masuk kata sujud sebab mak baca Quran ini narate yang dia ayat saja dah ya maka masuk sujud bawah kurang ya baca di Quran ya gitu anu makasih kamu belum tambahin. Apa ni waktu jadi bi utambahan ini ya salatul awabin pada dendra ya memang ada penjelasan begini ya makanya kue idza dakhala waqtul fariida intakala kayak dendra salatu zawali salatul awabin ritallatoi salatu fatimah arba rakaatin kullu rakataini yaqra fi kulli rakaatin ba'da fatihatil kitab qul huwallahu ahad 50 marratan. Tapi ini di dalam mazhabnya Syiah ya. Jadi rodin kita sering magada baca qul huwallahu ahad bahkan di dalam apa namanya itu salah satu mazhab Syiah itu mengatakan ukuran ini baca al-fatihah nah baca iro qul huwallahu kalimat 50 problem roh tapi itu dalam jadi intinya mungkin cicok bawa itu lembaga ya la yukallifullahu nafsan illa usaha dan lembaga ya saya kira barangkali itu cukup Bapak Ibu tamani waktu insyaallah malam besok nanti kita lanjutkan lagi pada pengajian kita berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.